Seorang pria sedang menjalani pemeriksaan rutin. Tiba-tiba, seorang pramugari dengan sinis mengejeknya. Dia dengan merendahkan berkata bahwa pria itu sudah tua dan tak pantas menjadi petugas keamanan. Bahkan dia dengan angkuhnya menyatakan bahwa semua petugas keamanan di perusahaannya adalah anggota pasukan khusus. Namun, tak disangka, seorang wanita dengan postur tegap muncul dari kerumunan. Dia adalah sang ratu peperangan terkuat saat ini. Dia mengabaikan pandangan tercengang dan kekaguman sekitar. Langsung berlutut di hadapan petugas keamanan itu. Saat itu wajah pramugari langsung membeku. Siapa sangka, petugas keamanan yang dia ejek itu ternyata adalah seorang jenderal yang menjaga perbatasan negara. Dan sang ratu peperangan bahkan adalah muridnya yang paling buruk selama bertahun-tahun karena terus berperang. Istri jenderal itu sudah meninggal dunia karena menunggu lama. Kini sang raja memberi penghargaan atas jasa-jasa sang jenderal dengan mengangkat putrinya menjadi jenderal baru. Namun ketika dia berdiri di depan makam istrinya, ingin memberitahukan kabar gembira itu, tiba-tiba sang putri muncul dengan dingin, menuduh ayahnya tidak pernah pulang selama bertahun-tahun, dan kemunculannya kali ini hanya untuk mengincar kehormatan dirinya. Para pengikutnya pun mulai menghina sang jenderal. Menghadapi tuduhan tersebut, pria itu hanya bisa diam, merasa bersalah. Dia bahkan berniat untuk tidak menghadiri upacara pelantikan sang putri. Namun, ketika kabar itu sampai ke New York, putrinya mendengar bahwa sang ayah menolak untuk hadir, yang menyebabkan upacara pelantikannya ditunda tanpa batas waktu. Dia bingung dan cemas, tidak mengerti alasannya. Setelah kembali ke markas, dia pun mengetahui kebenaran, dan kemarahannya langsung memuncak. Dia segera memanggil petugas keamanan itu untuk menandatangani surat pemutusan hubungan kerja dengannya. Dia dengan penuh kebencian berkata, sang ayah tidak mau datang karena dia adalah seorang pengecut yang lari dari medan perang. Itulah sebabnya upacara pelantikannya terganggu. Namun, dia tidak tahu bahwa pria di depannya adalah orang yang sangat ditakuti. Mendengar penghinaan dari sang putri, petugas keamanan itu merasa hatinya hancur. Namun dia menolak untuk menandatangani. Salah seorang pengikut putri itu masih saja mencibir, menuduh petugas keamanan itu mengorbankan masa depan putrinya demi kepentingan pribadi. Petugas keamanan itu tak dapat menahan diri lagi. Namun saat hendak melawan, sang putri menghalangi dengan menyatakan bahwa pengikutnya benar. Dia sudah terikat perjanjian dengan keluarga lain dan rela menikah dengan mereka demi mendapat pengakuan dari sang raja. Petugas keamanan itu bingung karena dia tidak pernah terlibat dengan keluarga lain. Kenapa putrinya harus merendahkan dirinya seperti itu? Namun, putrinya hanya mengejek dan mengatakan bahwa pria itu tidak layak menjadi ayahnya. Dia memintanya untuk segera menandatangani dan pergi. Saat pria itu berniat memberi pelajaran kepada putrinya, tiba-tiba seorang pemuda muncul dan dengan tegas mengatakan, jika petugas keamanan itu menandatangani surat pemutusan hubungan kerja, dia akan memberi pria itu sejumlah uang untuk pensiun. Petugas keamanan itu tertawa sinis, menyatakan bahwa dia tak akan membiarkan orang lain mengajarinya tentang putrinya. Pemuda itu dengan meremehkan bertanya, apa yang bisa dia lakukan untuk putrinya? Kemudian, dengan santai dia berkata, upacara pelantikan sudah diatur dengan baik untuk besok. Saat itu, hadiah dari sang ratu peperangan tiba. Putrinya baru saja menerimanya. Namun, petugas keamanan segera memerintahkan orang-orang untuk mundur. Sang putri merasa tidak puas, menuntut agar petugas keamanan itu menunjukkan bukti. Jika dia benar-benar seorang jenderal, dia harus menunjukkan bukti tersebut. Hari berikutnya, upacara pelantikan resmi dimulai. Ketika sang ratu peperangan hendak menandatangani, dia berhenti sejenak dan berkata bahwa penunjukan ini harus disetujui oleh sang jenderal. Saat itu, putrinya baru sadar bahwa jenderal sejati yang dimaksud akan datang. Ketika pintu besar perlahan terbuka, dia terkejut melihat pria yang selama ini dia anggap sebagai pria biasa berjalan masuk dengan langkah tegap.